Indonesia tengah berusaha merampungkan pembangunan sirkuit Mandalika sehingga bisa menggelar MotoGP dan WSBK. Namun, itu bukan trek pertama di tanah air yang ingin menjadi tuan rumah balap internasional. Sebelum sirkuit Jalan Raya Mandalika yang panjangnya 4,31 km, Indonesia telah membangun sejumlah trek, baik yang permanen ataupun mengusung konsep street circuit atau sirkuit jalan raya. Salah satunya sirkuit internasional Sentul yang di Bogor, panjangnya 3,96 km, yang pernah menjadi tuan rumah untuk event balap kelas dunia, termasuk MotoGP pada musim 1996 dan 1997 silam. Ketika itu, Mick Doohan memenangi Grand Prix GP Indonesia tahun 1996 kelas 500cc, sedangkan Valentino Rossi masih 18 tahun menjadi pemenang kategori 125cc pada tahun 1997. Pada 2015 sempat muncul keinginan membawa kembali MotoGP ke sirkuit Sentul, namun batal karena Dorna Sport menganggap trek legendaris itu tidak lagi memenuhi syarat. Lalu, ada sirkuit Jakabaring yang panjangnya sama dengan sirkuit MotoGP Mandalika 4,31 km berlokasi di Palembang yang dirancang oleh arsitek top Jerman Hermann Tilke dan disiapkan untuk MotoGP. Pengerjaan rencananya dimulai pada 2017 lalu. Tetapi keinginan melangsungkan kejuaraan dunia balap motor paling bergengsi tersebut di Jakabaring menguap. Kesulitan mencari investor membuat pembangunan trek menjadi mandek. Padahal Tilke menilai Jakabaring maupun Sentul sama-sama memiliki potensi bagus serta bisa menantang bila berhasil dibuat menjadi trek modern untuk MotoGP bahkan Formula One. Saya selalu menjalin kontak dengan pengelola kedua sirkuit tersebut, namun hingga sekarang belum jelas. Saya tidak tahu apa masalahnya. Mungkin urusan politik, ujar Tilke yang dikenal sebagai arsitek sirkuit kepercayaan FIA. Kini, Indonesia memilih mewujudkan proyek ambisius lainnya untuk membangun sirkuit baru dengan pemandangan fantastis di kawasan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Jalan Raya Mandalika ini menjadi bukti bila mimpi untuk bisa kembali melangsungkan gelaran balap internasional, dalam hal ini MotoGP, belum sepenuhnya sirna. Pembangunan sirkuit Mandalika dimulai sejak 2019 dan sampai hari ini masih berjalan. Dan kabar terakhir, pengerjaan trek sudah masuk tahap pengaspalan lapisan pertama atau AC Base. Mandalika Grand Prix Association atau MGP selaku operator lokal mengabarkan sirkuit telah mencapai progres lebih dari 60% dan menargetkan rampung pada Juni 2021. Peluang pecinta balap di tanah air untuk menyaksikan para pembalap top beraksi di sirkuit Mandalika mungkin bisa terwujud dalam waktu dekat. Tetapi, masalah lain bakal menjadi pekerjaan rumah bagi pihak-pihak terkait dengan sirkuit Mandalika, yakni tentang perawatan dan pengelolaan trek.
Bila sirkuit Mandalika telah lolos homologasi IMI dan FIM, serta didapuk sebagai salah satu tuan rumah MotoGP atau event balap dunia lainnya, maintenance atau pemeliharaan sangat vital. Sirkuit tidak bisa sekedar dibangun lalu selesai, karena trek tidak setiap hari menggelar balapan. Perawatan rutin dibutuhkan agar sirkuit tetap terjaga dan itu butuh biaya besar. Tentunya publik tidak ingin melihat lagi ada trek di Indonesia yang bernasib seperti sirkuit Lippo Village International Formula yang panjangnya 3,2 km yang sekarang tinggal sejarahnya saja. Terletak di kawasan Karawaci, Tangerang, sirkuit Lippo Village dirancang pada tahun 2008 oleh Herman Tilke sebagai street circuit, konsep yang juga diusung Mandalika. Sirkuit ini tadinya dibuat untuk menjadi tuan rumah E1 Grand Prix 2008 sampai 2009, tetapi dibatalkan karena hingga tenggat waktu yang ditentukan trek belum siap. Padahal, sirkuit Lippo Village berada di lokasi yang sangat strategis dan diproyeksikan sebagai trek kelas internasional di tanah air seperti halnya Sentul di Jawa Barat. Lintasan sempat dipakai untuk melangsungkan beberapa acara balap lokal selama 2010-an, tetapi sirkuit Lippo Village praktis tidak berfungsi lagi pada tahun 2012. Kini, sebagian besar area trek digunakan untuk mengakomodasi Universitas Pelita Harapan sebagai tempat parkir dan untuk perluasan kampus, termasuk bangunan pedok. Pemeliharaan sirkuit Sentul mungkin contoh yang baik. Pihak pengelola PT Sarana Sirkuitindo Utama menggandeng Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dan PT Pertamina BUMN. Sentul mengoptimalkan proyek maintenance lintasannya dengan aspal yang diproduksi oleh Pertamina sebagai perusahaan energi yang juga membuat produk aspal. Intinya, sinergi serta kolaborasi antara pengelola, pemerintah daerah, dan pusat diperlukan demi menjaga kelangsungan sirkuit, sehingga dapat rutin menggelar balapan, MotoGP atau Formula One.